Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Sani Oktarina dari Prodi PG PAUD Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan anak usia 0 sampai 3 tahun. Baiklah, langsung saja yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan anak usia 0 sampai 12 bulan. Yang pertama dalam bidang pengembangan nilai agama dan moral. Yang pertama itu yaitu mempercayai kalau adanya Tuhan. Yang kedua melihat gerakan ibadah yang dilakukan oleh orang sekitarnya. Yang kedua dalam bidang pengembangan fisik motorik. Yang pertama karakteristiknya yaitu membuka dan menutup telapak tangan. Yang kedua mengangkat kepala dan dada saat tengkurap. Dan yang ketiga mampu meraih dan menggoyangkan mainan. Bidang pengembangan selanjutnya yaitu sosial emosional. Karakteristik yang pertama yaitu mulai tersenyum, menatap wajah ibunya, serta menatap benda atau sesuatu lainnya yang menarik perhatiannya. Bidang pengembangan selanjutnya yaitu kognitif. Karakteristiknya yaitu antara lain mengambil mainan yang telah diarahkan, menirukan gerakan isyarat, serta dapat menemukan objek yang disembunyikan. Baiklah, yang selanjutnya itu dalam bidang pengembangan bahasa. Karakteristiknya yaitu antara lain yaitu yang pertama merespon jika namanya dipanggil. Yang kedua, mulai bereaksi dengan kata tidak atau iya. Dan yang ketiga yaitu bergumam mengeluarkan suara. Serta yang terakhir dalam bidang pengembangan seni. Karakteristik yaitu antara lain satu mulai mencoret-coret apapun objek itu, dan yang kedua itu dapat melihat berbagai macam warna. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan anak usia 12 sampai 24 bulan. Yang pertama dalam bidang nilai agama dan moral. Nah, di sini karakteristiknya antara lain yaitu menirukan gerakan-gerakan sholat maupun gerakan ibadah. Dan yang kedua yaitu menirukan bacaan-bacaan doa yang dilapaskan oleh orang-orang sekitar maupun orang-orang terdekatnya. Yang kedua dalam bidang fisik motorik. Yang pertama itu mulai bisa menepis tangan orang tuanya saat hendak dipakaikan baju maupun celana. Yang kedua itu mulai bisa berjalan dengan lancar dan membuang air kecil sendiri, serta mendorong dan menarik mainan. Yang ketiga dalam bidang pengembangan sosial emosional. Karakteristiknya antara lain yaitu sudah mengerti saat diajak berbicara, senang saat diajak bermain, serta mulai bisa menolak hal-hal yang disodorkan kepadanya. Dan selanjutnya dalam bidang pengembangan kognitif. Karakteristiknya antara lain yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, menirukan pekerjaan-pekerjaan rumah, serta sudah mulai bisa makan sendiri dan naik turun kursi tanpa bantuan. Bidang pengembangan selanjutnya yaitu bahasa. Karakteristiknya antara lain yaitu sering mengoceh dan mengeluarkan beberapa kosakata maupun kalimat, memanggil nama-nama orang terdekatnya, misalnya mama atau papa, serta berceloteh tentang banyak hal dan mengenali nama bagian-bagian anggota tubuhnya. Dan yang terakhir itu dalam bidang pengembangan seni. Karakteristiknya antara lain yaitu anak sudah mulai bisa mencoret-coret buku atau media lainnya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Serta yang kedua itu anak sudah mulai bisa menggambarkan serta mewarnai apapun itu sesuai dengan hasil imajinasinya. Baiklah, yang terakhir itu karakteristik perkembangan anak usia 24 sampai 36 bulan. Yang pertama dalam bidang pengembangan nilai agama dan moral. Yang pertama karakteristiknya yaitu sudah bisa menirukan gerakan sholat atau ibadah. Yang kedua mulai bisa melapaskan bismillah. Yang ketiga menghargai orang sekitar dan ciptaan Tuhan lainnya. Yang kedua dalam bidang pengembangan fisik dan motorik. Yang pertama menghargai orang sekitar. Yang kedua mulai berlari tanpa terjatuh.
Yang ketiga, mulai bisa memanjat dengan baik. Dan yang keempat yaitu melompat-lompat, menendang-nendang bola. Yang selanjutnya yaitu bidang pengembangan sosial dan emosional. Nah, karakteristik yang pertama yaitu mengerti emosional orang. Misalnya, seseorang sedang marah atau sedih maupun senang. Yang kedua, sudah mampu menirukan gerakan orang dewasa. Dan yang ketiga, merespon pembicaraan orang sekitarnya, serta bertanya-tanya tentang apapun itu kepada orang sekitarnya. Dan bidang pengembangan selanjutnya yaitu kognitif. Yang pertama itu mengingat hal-hal yang penting baginya. Yang kedua, mulai menunjukkan minat bermain dengan teman-temannya. Dan yang ketiga yaitu mulai memecahkan masalah yang non-verbal. Yang selanjutnya dalam bidang pengembangan bahasa. Yang pertama yaitu menyampaikan pendapatnya kepada orang dewasa. Yang kedua, mampu menjawab dengan kalimat atau beberapa kata. Dan yang ketiga, mampu bertanya menggunakan kata apa, siapa, dan di mana. Serta yang terakhir dalam bidang pengembangan seni. Karakteristiknya antara lain yang pertama yaitu sudah mampu mulai mewarnai dengan hasil imajinasinya dengan rapi. Yang kedua, mengeksplorasi dunianya yang berhubungan dengan seni, misalnya lukisan, musik, maupun kerajinan, dan lain-lain. Nah, mungkin itulah penjelasan mengenai karakteristik perkembangan anak usia 0-3 tahun yang dapat saya jelaskan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai stimulasi yang saya ajarkan pada anak menurut teori Ausubel, yaitu belajar bermakna. Di sini saya akan menggunakan material yaitu apel maupun pisang. Nah, di sini kita dapat menggunakan dua buah tersebut dan menunjukkan kepada anak. Tapi sebelum kita bertanya kepada anak, baiknya kita tuh menjelaskan terlebih dahulu mengenai buah-buah tersebut. Nah, di sini saya telah menjelaskan buah-buah tersebut kepada anak, kemudian lalu saya akan bertanya. Di sini anak akan mengaitkan struktur kognitif yang sudah ada dengan pengetahuan yang baru. Misalnya saya akan bertanya, anak-anak, buah apel ini termasuk dalam buah dalam kategori warna apa? Nah, di sini anak akan menjawabnya dengan warna merah. Begitupun dengan pisang. Pisang juga misalnya saya akan bertanya, anak-anak, warna pisang ini apa ya? Nah, sebelum saya bertanya ini, saya sudah menjelaskan terlebih dahulu kepada anak mengenai warna-warna pada buah, termasuk pisang dan apel. Dan di sini anak juga bisa menjawabnya dengan warna kuning. Nah, selanjutnya saya akan melakukan stimulasi pada anak usia 24-36 bulan yang sesuai dengan teori Vygotsky, yang dimana Vygotsky menyatakan bahwa lingkungan sosial anak akan mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Hal ini menjelaskan bahwa anak belajar dengan menentukan apa dan bagaimana anak belajar tentang dunianya sendiri. Di sini, kita dapat menyiapkan alat permainan edukatif yang dapat membentuk interaksi dengan teman sebayanya. Misalnya bermain puzzle, Lego, maupun naik turun tangga yang telah kita sediakan, yang dapat membuat dunia sosial anak makin berkembang dan anak akan lebih mudah menjalin interaksi dengan orang lain maupun teman sebayanya. Baiklah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Apabila ada salah kata-kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.